jumpa lagi kita pada mata pelajaran kita yaitu pelajaran IPA. Nah, hari ini kita akan membahas tentang apa saja. Yang penting kita harus tetap semangat dalam belajar. Oke, nah hari ini Bapak ada tema menarik untuk kamu ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang suhu dan perubahannya. Namun Bapak akan membahas saja tentang suhu. Nah, pada bab 1 kemarin kita telah membahas tentang besaran dan pengukuran. Bahwasanya salah satu besaran itu terbagi atas dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Suhu termasuk besaran apa ya? Ayo jawab. Nah, suhu itu termasuk besaran pokok. Jadi suhu itu adalah termasuk besaran pokok. Ada 7 besaran pokok ya. Nah, satuan dari suhu ini apa? Ya, satuan dari suhu itu adalah Kelvin. Nah, ini dia. Jadi apa sih yang dimaksud dengan suhu? Oke anak-anak, ada yang bisa membahas tentang suhu itu apa sih? Nah, biasanya kan kita terasa panas, kita terasa dingin, ya. Berarti kita merasakan suhu udara kita, suhu badan kita itu adalah suhu, ya. Nah, suhu itu apa sih sebenarnya? Nah, suhu itu adalah suatu besaran yang digunakan untuk mengukur panas atau dinginnya suatu benda. Satuan dari suhu itu apa anak-anak? Satuan dari suhu itu adalah Kelvin. Kalau secara internasional, satuan dari suhu itu adalah Kelvin. Tapi ada konversi energinya atau konversi suhunya, atau bisa dirubah suhu ini ke satuan-satuan yang lain, yaitu adalah Fahrenheit, Reaumur, dan Celsius. Kalau Kelvin lambangnya adalah K, kalau Fahrenheit lambangnya adalah derajat Fahrenheit, kalau Reaumur lambangnya adalah derajat Reaumur, kalau Celsius lambangnya adalah derajat Celsius. Nah, dari materi Bapak ini kan ada nih yang tertulis, ada yang tertulis Kelvin saja, ada yang tertulis derajat Fahrenheit, derajat Celsius, dan derajat Reaumur. Kenapa bedanya dan apa bedanya Kelvin dengan yang lainnya ya? Yang lainnya pakai derajat, yang ini kok enggak? Nah, perbedaannya yaitu adalah karena Kelvin merupakan satuan internasional. Oke, yang lainnya adalah perubahan suhunya saja, perubahan satuannya saja. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, anak-anak semuanya, alat ukur dari suhu ini pasti sudah tahu, apalagi hari ini sangat fenomenal. Selalu cek suhu tubuh, selalu cek suhu tubuh. Asal mau kemana-mana, kita ke mall, kita ke tempat perbelanjaan, kita ke rumah sakit, kita ke ke instansi berbagai, ke bank, ya, atau instansi yang lainnya, kita harus selalu cek suhu. Nah, alat untuk mengecek suhu itu adalah, termometer. Nah, ini adalah salah satu contoh-contoh termometer yang sering kita gunakan. Anak-anak semuanya, Bapak akan membahas satu persatu tentang termometer ini. Oke. Pertama adalah jenis-jenis termometer. Yang pertama itu adalah termometer klinis. Nah, ini dia. Termometer klinis ini biasanya untuk mengukur suhu tubuh kita dengan skala 35 derajat Celcius sampai 42 derajat Celcius. Yang biasa digunakan untuk mendiagnosa atau memperkirakan ini penyakit apa, apakah demam saja atau sebagainya. Nah, biasanya kalau pada bayi atau balita itu biasa di hidung, biasa di kompeng. Nah, bagaimana cara meletakkan termometer klinis ini? Ya, ada yang diletakkan di ketiak, ada yang diletakkan di leher, ya, ada yang diletakkan di anus, ada yang diletakkan di telinga. Nah, itu banyak macamnya termometer klinis ini. Nah, yang kedua yaitu adalah termometer ruang. Nah, biasanya itu diletakkan di dindingnya, di dinding rumah atau di dinding suatu perkantoran. Apa fungsi termometer ruang ini? Yaitu berfungsi untuk mengukur suhu udara yang ada di suatu tempat tersebut. Ya. Nah, biasanya nih di perkantoran pasti ada berapa suhunya. Biasanya orang-orang Eropa, orang Amerika selalu menggunakan di kantornya, di rumahnya menggunakan termometer ruang, sehingga dia tahu berapa dari termometer suhu udara pada di ruangannya tersebut. Dan biasanya skala dari termometer ruang ini yaitu biasanya min
50 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Berarti tingkat dingin di suatu ruangan itu diukur, yaitu bisa mencapai minus 50 derajat Celcius, bisa mencapai hangat yang luar biasa yaitu 50 derajat Celcius. Beda dari termometer klinis tadi ya. Nah, yang ketiga yaitu adalah termometer Sigbellani atau termometer maksimum nih biasanya. Dan dia terbagi atas dua nih, ada cairan alkohol dan ada cairan raksa. Nah, termometer ini digunakan untuk mencatat suhu tertinggi dan suhu terendah dalam rentang waktu tertentu. Jadi kalau jam 1 berapa suhunya, jam 2 berapa suhunya, termometer Sigbellani ini yang mampu mendeteksinya ya. Nah, itu dia. Yang keempat yaitu adalah termometer bimetal. Biasanya termometer bimetal ini digunakan pada bidang industri, dan biasanya juga ini digunakan juga untuk mendeteksi logam ya, plat-plat logam. Apabila logam ini dipanaskan ya, dia akan membengkok atau tidak. Nah, ini bentuk contohnya yaitu dia ada mor atau baut di bawahnya. Jika dia panas dia akan melengkung, dan jika dia mendingin dia akan menyusut. Nah, itu dia. Biasanya pada plat logam atau bidang industri ya, biasanya digunakan termometer bimetal ini. Selanjutnya yang nomor 5 yaitu adalah termometer hambatan. Termometer hambatan, nah ini contohnya. Nah, ada yang tahu biasanya gunakan untuk apa ya? Termometer hambatan ini yaitu termometer yang paling tepat dipakai untuk industri, yang pengukuran suhunya di atas 1000 derajat Celcius. Jadi kalau bimetal tadi tidak sampai 1000 derajat Celcius ya, ada lebih bagus lagi yaitu termometer hambatan yang suhunya mencapai 1000 derajat Celcius. Yang keenam ya adalah termokopel. Nah, baru dengar kan? Nah, termokopel ini tuh apa sih? Yaitu untuk tegangan listrik. Biasanya suhu plat yang ada pada tegangan listrik bisa ditentukan melalui termokopel ini. Yang ketujuh adalah pirometer. Nah, pirometer ini biasanya dia menggunakan sinar ultraviolet, ya, sinar UV. Nah, dan suhunya bisa dideteksi 500 derajat Celcius sampai 3000 derajat Celcius. Oke, berarti lebih bagus lagi ya. Nah, yang ke-8 adalah termometer inframerah atau termometer GAN ini. Nah, dia biasanya bisa mendeteksi suhu tubuh kita. Biasanya bisa di kening atau di jidat ya, ataupun di telapak tangan kita. Nah, itu dia jenis-jenis termometer yang perlu kamu ketahui. Oke, anak-anak. Yang terakhir ini adalah yang sering Bapak gunakan dan yang sering kamu lihat mungkin kalau kamu menjadi anak saintis, yaitu adalah termometer laboratorium. Nah, ini dia seperti ini contohnya. Apa sih fungsi termometer laboratorium ini? Termometer laboratorium ini berfungsi untuk menentukan panas dinginnya suatu zat atau panas dinginnya suatu reaksi. Nah, dan biasanya dia terbagi atas dua, ada termometer alkohol dan ada termometer air raksa. Apa sih bedanya? Kalau alkohol itu ya kalau terkena badan sih nggak masalah. Kalau terkena air raksa ini, nah ini akan melumpuh badan kita, ya. Tapi tenang, dia akan dilindungi oleh berbagai macam dari alat ini tersebut, ya, alat termometer ini. Nah, apa sih perbedaannya kalau alkohol dan raksa? Alkohol dan raksa yang pertama mudah didapat kalau alkohol dan dia tidak beracun. Sementara air raksa ini dia sukar didapat atau sulit didapat dan ini merupakan zat yang sangat beracun. Yang Bapak bilang apabila terkena dengan kulit kita maka akan melumpuh. Baik anak-anak semuanya, ini akan Bapak jelaskan bagian-bagian dari termometer. Di buku cetak kamu juga ada. Yang pertama itu ada pipa kapiler, ada skala suhu, ya, skalanya, dan ada reservoir dan ada zat yang mengalir. Nah, zat yang mengalir itulah yang disebut dengan kadang yang alkohol ataupun air raksa. Oke? Nah, ini contoh-contoh termometer yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita badan kita sakit, Sigbellani, termometer ruang, ya, dan termometer bimetal. Oke. Dan skala termometer Bapak akan menjelaskan
siap-siap kita akan hitung-hitungan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Silakan like dan subscribe video Bapak ini dan kamu boleh share kemanapun. Terima kasih. Bye bye. See you.